Gue kasih applause. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis. Kur aja 27 Koleksi pribadi. Halo Glavers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas novel ini, Ferris Wheel at Night, yang ditulis oleh Minato Kanae. Gue akhirnya membaca ini karena ya Minato Kanae gitu. Dari novelnya yang convention yang sangat wah, terus masuk ke novel finance yang juga masih wah. Kita masuk ke buku ketiga. Apakah sebuah juga? Mari kita bahas. Nah, Ferris Wheel at Night ini berkisah tentang 3 keluarga, lebih tepatnya, yang tinggal di sebuah komplek perumahan mewah yang berada di sebuah bukit. Nama bukitnya itu Bukit Hibari. Ya, semoga benar. Karena nama Jepang gue takut salah. Gue soal nama itu kadang gue suka kebalik-kebalik. Nah, gitu. Di Bukit Hibari. Dan mereka punya konflik penuh drama hingga terjadi sebuah hal mengerikan, yaitu kasus pembunuhan. Ada sebuah keluarga yang orang-orang kenal sebagai keluarga yang paling harmonis. Suami istri punya 3 orang anak dan mereka ya hidup dengan bahagia dan harmonis dan cukup disukai dengan tetangga. Tapi suatu hari si suami meninggal. Diduga si istri yang membunuh. Anak-anaknya ini mempunyai status sebagai apa jadinya? Anak yang menjadi korban dari pelaku pembunuhan, atau anak dari monster mengerikan yang melakukan pembunuhan, atau pelaku pembunuhnya? Nah, ini nih. Ini yang menjadi perdebatan di masyarakat, di komplek perumahan, bahkan di seluruh Jepang yang diberitakan di media. Di buku ini diceritakan kayak gitu. Nah, di sisi lain ada keluarga lain, namanya keluarga Endo. Yang keluarga pertama namanya keluarga Takahashi. Terus nanti juga ada namanya, gue lupa nama keluarga satu lagi, kalau nggak salah Satoko apa gitu namanya. Ada nama keluarganya tapi gue lupa nama keluarganya apa. Ntar cek dulu, pasnya ada di daftar isi. Ya, oh, Kojima, keluarga Kojima. Nah, jadi ada 3 keluarga nih. Takahashi yang terjadi pembunuhan itu kepala keluarganya. Terus ada keluarga Endo ini yang punya dilema terhadap tetangga-tetangganya karena merasa gak bisa dibilang bukan tempat tinggal mereka. Terus ada keluarga Kojima yang merasa kalau tetangga-tetangga ini merusak citra perumahan, image perumahan tersebut. Perumahan mewah, tempat orang-orang yang punya adab tinggal, orang-orang yang beradab baik, berperilaku penuh tata krama tinggal. Tapi terjadi kasus pembunuhan. Keluarga di sebelah pada bertengkar riuh setiap hari, setiap malam ribut aja begitu. Jadi keributan lah ini 3 keluarga. Ada yang ingin menjaga nama baik perumahan tersebut. Ada keluarga bisa dibilang yang keluarga dari yang bukan siapa-siapa. Akhirnya mereka bisa mengumpulkan uang, punya finansial yang cukup untuk pindah ke lingkungan perumahan atau tempat tinggal yang baik. Tapi ya itu merasa cocok gak cocok karena ya pasti lingkungannya beda. Terus di seberang rumahnya itu ada keluarga Takahashi yang terjadi pembunuhan. Dan kayak wah, bukan cerita emak-emak, walaupun ada emak-emak, tapi fokusnya bukan ke emak-emak, tapi fokusnya ke ketiga keluarga ini. Anak-anaknya juga pada mengalami kondisi emosi dan mental yang beda-beda. Ada yang merasa terbuli karena orang tuanya selalu membanding-bandingkan dia dengan anak orang lain gitu. Ya, tipikal lah. Udah kebiasaan orang tua dimanapun kayaknya. Ada kayak tuntutan dari orang tua terhadap anaknya, punya ekspektasi. Di sisi lain keluarga yang di depan itu kayak keluarga Takashi ini kayak anaknya sempurna, berprestasi, juara, masuk sekolah favorit, memenangkan beberapa pertandingan karena anaknya ada yang menjadi dokter, berprestasi di olahraga dan di bidang pendidikan, dia masuk sekolah favorit dan terencana jadi dokter juga. Anak yang satunya juga masuk ke sekolah elit yang kayak gitu. Jadi orang kayak memandang keluarga ini kayak
ini keluarga sempurna, bahagia, tapi ternyata nggak juga di dalamnya. Mereka punya konflik juga. Nggak seindah dari orang-orang yang di luar lingkungan keluarga tersebut lihat gitu. Nah di sisi lain nih, ada tetangga keluarga yang sok bisa dibilang kayak sekarang ini SJW, ingin membela atau memperjuangkan sesuatu tapi caranya itu gak bener gitu istilahnya. SJW sok-sok sedikit mengkritisi ini, keluarga lu ribut mulu nih, itu kenapa keluarga itu ada pembunuhan, kepo gitu, pengen tahu, sok ingin melakukan sesuatu. Itu kayak apakah ini menggambarkan kondisi dunia media sosial dan dunia kita sekarang? Kayak gitu tuh. Itu menyenangkan ketika gue baca, ketika gue tahu. Itu salah satu hal yang gue suka lah dari buku ini. Ya, konfliknya, isu-isu sosial di masyarakat, konflik-konflik keluarga, dan kayak gitu tuh cukup menyenangkan untuk dibaca. Nah, terus ceritanya juga sangat mengalir. Gue kasih applause untuk penerjemahnya dari penerbit Haru, Kang Andri ya, Mas Andre sama Priscilia, semoga salah. Karena mereka menerjemahkan buku ini sangat-sangat Priska Primasari. Priscilia, siapa itu Priscilia? Mas Andre dan Mbak Priska Primasari, mereka ini kayak penerjemah dan editor yang bisa menuangkan hasil terjemahan yang sangat mengalir ketika dibaca. Gue kayak duduk, baca, 2 jam kemudian, udah mau halaman 200 aja. Udah mendekati halaman 200. Udah mau habis ratusan halaman lagi. Kayak gak berasa gitu, ceritanya mengalir aja. Walaupun ada bagian-bagian cerita yang gue gak suka, tapi ceritanya ini mengalir dengan baik. Dan terjemahannya ini kayak diadaptasikan dengan baik gitu loh, lokal. Ada yang istilah-istilah diksi atau frasa keblenger dan kayak gitu. Itu pokoknya enak lah dibaca. Nggak memaksakan untuk kayak diterjemahkan kata per kata atau konteksnya dan sebagainya, tapi diterjemahkan ke lokal ke Indonesia sehingga pembaca Indonesia itu oh masuk kalimat di Jepang begini, di Indonesia berarti begini nih, atau lebih kasualnya lagi kayak gini nih, nggak harus formal banget kita bikinnya, nggak plek-ketiplek itu seneng banget nih. Terus shoutout kedua itu adalah untuk ilustrator desain sampulnya nih. Keren, silau ya, karena ada sampulnya. Tuh, keren. Ini kayak siluet wanita, terus belakangnya itu kayak ada bukan komedi putar tapi kincir ya. Oke, gitulah. Terus ada sosok lagi, ada piala, terus ada siluet orang lagi, terus biang lala, kincir biang lala. Iya, biang lala. Terus pokoknya gitu banget, bola basket, vas bunga yang retak, ada sosok misterius kayak pria di sini. Gue duga ini adalah wanita yang gede ini merupakan sosok si keluarga Takahashi, yaitu si istri yang diduga menjadi pelaku. Sementara siluet yang kecil ini kayak pria ini sosok korbannya. Terus piala ini merupakan senjata pembunuhannya. Nah, terus ini kayak benda-benda ini adalah kayak ketika mereka terjadi kasus pembunuhan tersebut kayak kesenggol benda dan pecah jadi barang bukti gitu. Terus bola ini merupakan menyimbolkan anaknya yang suka olahraga, pertandingan bola basket. Pokoknya ini ilustrasinya wah parah, cakep. Keren parah. Itu gue puji lah pokoknya dari penerbit bisa menerjemahkan, bikin cover kayak gini. Karena gue lihat cover yang luar itu nggak menarik minat perhatian gue untuk baca gitu. Tapi ketika ngeliat ini, oh interesting, Minato Kanae, siluet wanita, siluet pria, ada biang lala, terus ada vas bunga, rumah, dan apa ini? Terjadi apa ini? Gitu.
Dan ekspektasi gue akhirnya terbayarkan karena ya jangan cerita tentang emak-emak mulu lah kalau nulis. Dikit-dikit emak-emak balas dendam, dikit-dikit emak-emak menuntut keadilan dengan cara yang tidak benar, sebagainya. Dan ya ini kita hadirlah buku ini. Walaupun ada emak-emak tapi ada sosok prianya sebagai suami, ada sosok anak-anaknya, dan mereka ini bisa dibilang dibagi sama rata. Ini diceritakan dari sudut pandang 3 keluarga tersebut. Pertama keluarga Endo, kedua keluarga Takahashi, ketiga keluarga Kojima. Berganti-gantian diceritakan itu 3 keluarga ini. Terus poin yang menarik ini adalah media nih. Jadi sorotan gue itu adalah salah satu hal media. Mereka menggambarkan media yang memberitakan secara sensasional dan internet yang menghujat kasus pembunuhan ini. Kasus pembunuhan ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan orang-orang yang ada di internet, tapi orang-orang nggak tahu sih budaya di Jepang atau gimana, atau budaya di seluruh dunia. Ketika ada suatu hal mengerikan, keluarga tersebut dikucilkan, dibully secara online, daring, di internet, dimaki-maki, dikutuk, bisa dibilang yang kayak gitu gak gitu di internet, berkata hal-hal mengirikan terhadap keluarga tersebut. Seru sih buku ini. Nah, kita masuk ke hal-hal yang juga suka deh, langsung biar cepet. Gue rekamnya udah masuk 15 menit, jadi ya udah. Kita langsung hal-hal yang gak suka. Hal yang gak suka itu terjadi hal-hal yang di luar logis. Satu persatu gue jabarkan ya. Perubahan karakternya nggak wajar gitu loh, nggak masuk di akal. Keluarga Endo yang punya tetangga di seberang rumahnya itu keluarga Takahashi, anak-anak mereka ini bisa dibilang saling bermusuhan. Terus keluarga Endo ini juga terjadi konflik internal di keluarganya, domestik gitu. Si suami ini ya udah gak mau ambil pusing lagi kayaknya dengan si ibu yang selalu bertengkar dengan si anak. Jadi ya udahlah, mereka bertengkar lah sampai capek, selesai sendiri lah gitu. Udah gak mau urus. Terus akhirnya si istri ini bertengkar kan, terus mengancam kayak ya udahlah, lu sebagai kepala keluarga gitu amat, berpisah aja. Jadi kayak ada istilah kayak mulai keretakan rumah tangga kayak gitu. Dan anak ini nih kayak setelah ibunya membanding-bandingkan dengan anak keluarga Takahashi yang tampak dari luar itu sempurna, pintar, hidup bahagia, harmonis, ingin anaknya kayak anak tetangga yang di depan. Kayak apa saya ini maksa banget sih, gue dia lu kok gitu amat. Jadi anaknya jadi nyolot, terus akhirnya tantrum, ngambekan gitu istilahnya, ngambekan. Ya rumah itu berantakan lah. Tapi di akhir cerita mereka ini kayak semua berbaikan. Anak-anak dari keluarga Takahashi berdamai dengan si anak dari keluarga Endo. Dan anak keluarga Endo juga ya udahlah, tapi gak masuk akal nih bisa berbaikan gitu aja dalam satu malam. Terus si keluarga Kojima ini, si ibu-ibu dia cuma satu orang ibu-ibu sih sebenarnya lebih tepatnya, tapi dia ibu-ibu yang nyebelin. Dia menghasut penduduk di perumahan tersebut untuk merundung keluarga Takahashi yang terjadi pembunuhan. Rumahnya ditempeli poster-poster mengerikan, kata-kata mengutuk, membuli, kasar, merendahkan. Tapi akhirnya pihak anak yang ada di keluarga tersebut memaafkan si Kojima ini. Kayak, hah? Really? Lu nerima, terus lu maafin? Kayak, what? Itu kayak gak masuk akal lah. Kayak karakternya ini tiba-tiba dalam semalam mereka duduk barengan. Ya memang sih kayak terapi session gitu, cuman sekali duduk langsung damai gitu aja, dan sebisa mungkin jadi harmonis kayak gitu. Kayak semendadak dan setiba-tiba gitu jadi harmonis. Kayak gak masuk akal aja lah. Banyak hal-hal yang kayak dadakan berubah. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Kayak really? Terus ada hal lain nih. Narasi di novel ini, entah karena terjemahan atau memang dari buku aslinya, penulisnya memang menuliskan kayak gitu, banyak kalimat-kalimat spekulatif yang menggiring dan menuntun pembaca sehingga menyimpulkan sesuatu. Kayak dituntun satu persatu pembacanya, kayak ya kayaknya gue bisa menyimpulkan sendiri deh, gak harus gitu deh. Kesan misterinya hilang deh gara-gara hal tersebut. Keseruannya jadi hilang gitu, karena penulis kayak menuntun
pembaca agar menyimpulkan dari kejadian-kejadian yang ada. Kayak misalnya Mayu berangkat kerja pada jam sekian-sekian, terus dia kerja jauh dari lingkungan tempat tinggalnya. Jadi gue secara tidak langsung gue bisa menyimpulkan dong, oh mungkin karena gaji di sana menjanjikan, biar gak dilihat oleh orang-orang juga kalau ternyata tempat kerjanya itu hanya kerja 9, kerja di sebuah minimarket atau pusat perbelanjaan kecil. Kayak gitu pasti kayak ada image tertentu yang ingin dijaga. Gue bisa menyimpulkan, tapi penulis langsung kayak ditulis aja gitu. Keseruannya hilang karena selalu dituntun kayak gitu tuh, kayak gitu tuh. Dan itu sih gue lumayan panjang 20 menitan gue ngomong, tapi ya udahlah, ya gitulah, kalian baca deh. Gue tetap seru, cuman ada hal-hal menyenangkan yang menjadi poin plus, ada hal-hal yang baru tapi nggak menjadi poin plus menurut gue, malah mengurangi keseruan dari bukunya. Ya kayak gitu aja. Dan ya, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.